Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Ma'had yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia ini di hari yang mulia, yakni dalam acara Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang jual beli. Dan walhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yakni pemateri, yaitu Al-Ustadz Muhammad Taufik As'ad LC MPDI. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Hayyakumullah jami'an. Nah, sebelum kita mulai kajiannya, sahabat Ma'had, perlu saya beritahukan bahwasanya nanti di akhir acara akan ada ini hadiah, ya, satu hadiah buku ini bagi siapa saja yang bertanya. Nah, nanti akan dipilih secara acak siapa saja yang akan mendapatkan satu buah buku ini. Baik, kita langsung saja melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang jual beli. Ustadz, apa hukumnya, yakni memahami jual beli? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sahabat Ma'had yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan keberkahan Allah ini bukan hanya di harinya saja, tapi kemudian bisa untuk kita serap dan kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan menyebarkan ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari hari ini adalah insya Allah terkait dengan wujubu al-ilmi bi ahkamil bai'i wasyira, yaitu wajibnya memahami hukum jual beli. Kenapa? Karena ini setiap hari kita berinteraksi dengannya. Kita setiap hari melakukan transaksi jual beli. Nah, maka wajib bagi kita untuk sesuatu yang setiap hari kita melakukan atau bermuamalah dengannya, wajib kita mengetahui hukumnya. Karenanya tidak berlebihan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yabi fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli di pasar kami illa man yafqah, kecuali orang yang paham dengan hukum jual beli. Karenanya maka memahami hukum jual beli itu adalah wajib. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah secara umum. Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu merupakan hal yang fardu bagi setiap muslim. Salah satunya adalah ilmu dalam jual beli. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihah. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihah, dan di antara keduanya itu adalah hal yang syubhat. Karenanya penting bagi kita memahami mana yang halal, mana yang haram, dan yang syubhat kita tanyakan kepada ulama. Nah, tadi hukum jual beli itu adalah hukumnya wajib, begitu Ustaz ya? Memahami jual beli adalah wajib. Memahami jual beli hukumnya wajib. Nah, lantas definisinya itu sendiri apa Ustaz? Definisi jual beli? Al-bai'u, dari jual beli itu adalah dari kata al-bai'u, sebagaimana firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Apa itu al-bai'u? Al-bai'u yakni lughatan at-tabdil atau mubadalah, yaitu barter. Nah, adapun secara istilah adalah mubadalatul mal bil mali. Mubadalatul mal bil mali tamlikan wa tamallukan. Barter antara satu barang dengan barang yang lain
dalam rangka memiliki. Nah, karena boleh jadi seorang itu barter tapi nggak memiliki, hanya pinjam meminjam saja. Ada yang mengatakan tukar menukar barang secara sukarela. Nah, karena dasarnya adalah bahwasanya dalam transaksi itu harus ada antarodin, sukarela. Karena ketika tidak ada rasa sukarela, ada yang mendolimi, maka boleh jadi transaksi itu sah tapi tidak berkah. Maka transaksi itu harus antarodin, harus ada kerelaan antara dua belah pihak, adalah pembeli dan penjual. Dan dalam jual beli itu ulama banyak sekali mendefinisikan apa sih sebenarnya rukun dalam jual beli. Ada yang mengatakan seperti madhab Hanafiyah, jual beli itu rukunnya cuma satu saja, yaitu ijab dan qabul. Nah, kalau yang lain ada yang mengatakan harus ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada sighat, ijab qabul dan sebagainya. Tapi sebenarnya sahabat ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu kemudian melakukan ijab dan qabul, maka secara otomatis di situ ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, dan ada sighat ijab dan qabul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengungkap, mengupas dari pembeli apa syaratnya, penjual apa syaratnya, barang apa syaratnya, termasuk dalam ijab qabulnya itu apa syaratnya. Kita awali dengan syarat dalam ijab dan qabul. Sahabat ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syarat ijab dan qabul ini yang pertama la budda min ittisal, harus sambung antara penjual dan pembeli. Ini mirip-mirip akad nikah. Jadi ketika seorang mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, kalau seorang mengatakan naibnya, walinya mengatakan angkahtuka wa zawajtuka, nah gitu ya, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu, nah maka langsung harus dijawab qabiltu nikahaha. Sama dengan akad dalam jual beli pun demikian, saya beli, saya jual, maka langsung saya beli dan sebagainya. Nah ini kalau ini model transaksi zaman jadul ya gitu ya. Kalau sekarang kayaknya enggak ada deh yang seperti itu. Nah, tapi ilmunya seperti itu. Kemudian harus sesuai antara penjual dan pembeli. Jadi kalau penjual umpama mengatakan saya jual barang ini dengan harga 3 juta, saya terima dengan harga 2,5. Nah itu enggak boleh. Nah harus sama, kan namanya qabiltu nikah itu ya sama juga. Nah kemudian harus dengan fi'il madhi, yaitu qabiltu atau ishtaraitu, saya beli, saya terima, nah gitu. Nah ini dalam ijab dan qabul. Nah ini juga bisa dengan lisan dan bisa dengan tulisan. Kalau umpama orang tidak bisa berbicara, maka ijab qabul itu bisa dengan tulisan. Artinya akad ini bisa dengan tulisan. Nah, sahabat ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syarat dalam ijab dan qabul. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan syarat penjual dan pembeli. Apakah sah kemudian anak kecil umur 3 tahun beli? Apakah syaratnya sudah? Nah, dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwasanya syarat penjual dan pembeli itu yang pertama al-aqil, berakal. Artinya kalau orang majnun, orang gila, stres, nah maka tidak sah. Nah, kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau sekarang ini mumayyiz itu bisa memahami uang. Jadi kalau dikasih uang 100.000 buat beli bakso, baksonya 10.000, dia tahu kembaliannya itu berapa. Nah itu namanya mumayyiz. Nah kalau anak sudah ngerti uang, nah itu transaksinya sah. Tapi kalau anak itu belum ngerti, ini beli berapa kembalinya, ambil sendiri, nah ini nggak boleh, nggak sah. Karena harus memahami. Nah ini berakal dan mumayyiz. Nah itu diantara syarat penjual dan pembeli. Nah, kemudian tadi dikatakan syarat penjual dan pembeli itu harus berakal dan mumayyiz. Lantas bagaimana Ustadz dengan syarat barang yang dijual? Oke, luar biasa. Sahabat ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi
inti atau hampir semua transaksi jual beli ini terkait dengan barang. Nah, jadi pertama, barang itu harus suci, bukan benda najis. Makanya nanti maka akan, dan ini kaidah-kaidah umum. Nah, nanti tinggal kita menganalogikannya apakah bendanya itu najis atau tidak. Nah, kalau bendanya itu najis, nah maka tidak memenuhi syarat untuk dijual. Gitu. Nah, seperti apa? Umpama khinzir, babi kan gitu ya. Anjing, mohon maaf kan gitu. Darah, bangkai. Nah, ini syaratnya tidak terpenuhi, karenanya sesuatu yang tidak terpenuhi maka tidak boleh dilakukan transaksi. Kemudian bermanfaat. Nah, ini barang yang dijual itu harus ada manfaatnya. Nah, manfaat ini harus dikembalikan kepada syariat. Sebab tidak semua yang manfaat itu diperbolehkan. Khamr itu manfaat, tapi tidak sesuai dengan syariat. Maka manfaat itu harus dikembalikan kepada syariat. Jadi kadang orang mengatakan, Pak ini manfaat Pak. Tapi manfaat itu haruslah dalam sudut pandang syariah. Kalau syariah itu melihat bahwasanya itu manfaat, maka itulah yang dimaksud dengan manfaat dan boleh untuk dilakukan transaksi jual beli. Tapi kalau itu manfaat menurut versi orang per orang, nah ini kan beda-beda manfaat itu. Ada orang mengatakan ini manfaat, ini khamr, minuman ini manfaat alkohol, minuman yang beralkohol ini manfaat. Tapi menurut syariah tidak. Nah, ini maka manfaat itu kembali kepada syariat dan kepada keumuman masyarakat memahami manfaat itu. Kemudian yang berikutnya adalah milik sendiri atau milik penjual. Nah, ini kan banyak sekarang ini orang jual barang milik orang lain. Jadi umpama kita kita ada barang baru, kita foto jepret-jepret, kemudian kita share di Instagram kita atau di Facebook kita, siapa mau beli, padahal barang bukan milik kita juga belum izin, cuma hanya foto-foto saja kan gitu. Begitu ada pembeli, langsung kemudian baru kita beli ke orangnya, baru kita kirim. Nah, dalam transaksi jual beli ini barang harus milik sendiri, bukan milik orang lain. Apalagi barang itu barang Spanyol itu separuh nyolong kan gitu ya. Nah, itu enggak boleh itu barang Spanyol itu. Nah, kemudian barang tersebut bisa diserahkan dalam artian ketika terjadi transaksi jual beli itu barang-barang itu real, benar-benar ada, bukan fiktif, atau ada tapi tidak bisa diserahkan. Umpama kita punya burung, nah burung itu sedang lagi lepas, siapa yang mau beli burung saya kan gitu ya. Mana burungnya? Itu di atas pohon, nanti kalau saya tangkap, atau beli ikan, nah, ikannya ditambak kan gitu ya, nggak jelas itu berapa kilo dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah barang itu harus jelas ukuran dan timbangannya. Nah, jadi kalau sesuatu itu jelas ukurannya dan timbangannya, karena itu kenapa kok orang itu tidak boleh melakukan transaksi gharar, transaksi yang tidak jelas. Transaksi yang tidak jelas itu tidak jelas ukurannya, tidak jelas kapan barang itu nyampe, tidak jelas speknya dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini syarat dalam barang. Kemudian tadi dikatakan barangnya itu jelas Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan jual beli yang terkait borongan Ustaz? Ya. Jual beli borongan dalam bahasa fikih itu adalah bai'u al-juzaf. Bai'u al-juzaf itu adalah jual beli borongan. Nah, jual beli borongan ini pada dasarnya tidak boleh. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat dalam jual beli tadi, ukuran dan timbangannya jelas. Tapi karena kebutuhan, maka sesuatu itu dibolehkan. Dibolehkan pun hanya ada orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai ilmu tentang itu. Gitu. Ilmu tentang borongan. Ilmu tentang borongan. Jadi umpama begini, kita ini kan lagi musim mangga ini kan gitu ya.
lagi musim mangga. Nah, terus kemudian di situ ada mangga banyak. Nah, terus kemudian kita datangkan pembeli. Ayo siapa mau beli ini mangga? Kita lo belum tahu berapa kilo mangga itu. Berapa kilo, dan kita enggak tahu itu besar kecilnya dan sebagainya kan gitu ya. Nah, tetapi orang yang paham, yang sudah sering melakukan transaksi jual beli seperti ini paham. Oh, kalau seperti ini jatuhnya paling nanti ini munculnya cuma 100 kilo ini paling. Nah, maka dia akan menaksir harga sekitar itu. Nah, maka dalam jual beli borongan itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Di antaranya antara penjual dan pembeli itu enggak tahu berapa kilo barang itu. Tapi kalau umpama pembelinya tahu kan gitu ya, dikiloin setiap hari, oh ini 1 kilo, 1 kilo. Nah, kemudian baru dijual. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena pembeli itu niatnya mengambil untung kan gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau antara pembeli dan penjual itu enggak tahu berapa, benar-benar berapa itu. Nah, itu maka diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam jual beli itu sama-sama untung, sama-sama rugi, dan dalam jual beli itu ya ada untung ada rugi kan gitu ya, ada untung ada rugi. Nah, ini kemudian jadi terus kemudian antara penjual dan pembeli itu dia tahu apa namanya perkiraannya, perkiraan yang diborong itu. Oh, kalau ini paling perkiraannya sekian, ini barangnya ini kilonya, kilonya sekian. Nah, maka harganya akan sekian. Artinya ketika dia menjual melepas itu dia sudah tahu, oh kira-kira segini ya, untung ruginya dia sudah paham gitu. Jadi ada ilmu terkait dengan itu. Nah, itu diperbolehkan pada barang-barang tertentu yang tidak mungkin ketika bisa diambil itu langsung diketahui semuanya. Seperti ya kayak wortel gitu ya, jual beli wortel, orang transaksinya kan ngambil beberapa sampel baru kemudian saya beli semuanya. Nah, tidak dibeli dulu, dikilo, ditimbang, baru dijual. Sebab kalau yang seperti itu rugi penjualnya. Kenapa? Ketika barang itu sudah diambil, kemudian baru dicuci, kemudian ditimbang. Nah, ini pertama barang itu akan mengalami kerusakan, kan gitu ya, mengalami kerusakan. Nah, tapi kalau sudah diambil beberapa sampel, oh ini pasti kalau semuanya seperti ini bisa diperkirakan. Nah, jadi itu bai'u al-juzaf itu boleh dengan ketika orang punya ilmunya terkait dengan hal itu. Kemudian Ustadz, dalam jual beli antara penjual dengan pembeli itu kan pasti kita membutuhkan yang namanya saksi, Ustadz. Nah, bagaimana saksi dalam jual beli itu, Ustadz? Iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa asyhidu idza tabaya'tum wa la yudhara katibun wala syahid. Wa asyhidu, maka jadikanlah saksi idza tabaya'tum, kalau kalian melakukan transaksi jual beli. Nah, kalau menurut kaidah bahasanya, karena ini adalah fi'il amar, maka saksi dalam transaksi jual beli itu wajib. Nah, tetapi dalam prakteknya, dalam amaliyahnya, ketika Rasulullah melakukan transaksi jual beli onta dari seorang badui, itu tidak ada saksi. Maka kemudian dari ada perintah di Al-Quran dan ada praktek Nabi, maka ketika digabungkan, maka kemudian ulama mengatakan asal perintah ini adalah wajib. Tapi karena ada fi'il Nabi, ada perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwasanya itu tidak wajib, maka perintah yang wajib itu berubah menjadi sunnah karena ada perbuatan Nabi. Jadi saksi dalam jual beli itu adalah sunnah. Artinya kalau kita melakukan transaksi jual beli nggak ada saksinya ya nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Yang penting 5 hal itu terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, dan ada ijab dan qabul. Nah, syaratnya itu terpenuhi. Ya, syarat terpenuhi. Kalau syarat ini terpenuhi, maka sah transaksi tersebut. Tapi kalau umpama harganya nggak ada, gitu ya, kok bisa harganya nggak ada?
Nah, harga nggak ada ini bisa dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orangnya terlalu percaya, wes pokoknya antum bawa kan gitu wes. Wes aku percaya wes antum bawa nanti. Nah, totalan belakangan gitu. Nah, ternyata setelah ditotal, loh, kok harganya tinggi? Nah, ini maka yang seperti ini muncul perselisihan. Nah, maka dikembalikan kepada urf, kepada harga umumnya, harga pasar gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi orang terlalu percaya mungkin kepada saudaranya, wes ambil-ambil saja. Nah, yang kedua adalah kemungkinan yang kedua adalah orang ingin mengambil keuntungan. Terus bawa-bawa aja, padahal nggak tahu itu harganya tinggi kan gitu ya. Nah, ini ya karenanya maka harus jelas, semuanya harus jelas di awal. Dalam Islam itu semua harus jelas di awal. Wallahu a'lam. Ah, baik. Jadi tadi itu penjelasan terkait saksi dalam jual beli. Nah, kemudian Ustadz, bagaimana jika terdapat jual beli tapi di dalamnya itu ada jual beli lagi, Ustadz? Oke. Jadi menjual sesuatu yang sudah atau membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. Iya. Nah, dalam bab ini ada satu hadis, la yabi fi bai'i akhihi wala wa ayyuma rajulin ba'a bai'aini min rajulaini fahuwa lil awwal minhuma. Jadi gini, sahabat Ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang seorang itu karena faktor lemahnya iman dan tidak percayanya terhadap takdir dan ketentuan Allah, kadang-kadang dengan tawaran yang menggiurkan, maka kadang-kadang merubah akad. Jadi umpama gini, saya jual ini kepada Mas Ilham dengan harga 3 juta. Dan sudah deal, sudah dibayar DP-nya 10%, tapi kemudian datang orang, Pak Taufik, gimana kalau saya beli itu 3,5? Nah, padahal kan sudah transaksi itu. Iya. Sudah transaksi. Nah, maka yang seperti itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Kemudian karena ini tergiur 3,5, akhirnya dijual kan? Jual, dapat 3,5. Begitu datang, Mas Ilham datang, loh, Pak Taufik kan sudah saya beli. Kan gitu ya. Iya. Nah, maka dalam Islam diputuskan, ayyuma rajulin ba'a bai'ani min rajulaini fahuwil awwal min. Apabila ada seorang yang membeli dengan melakukan dua transaksi satu dan transaksi kedua, maka yang dianggap sah fahuwa lil awwal minhuma. Yang sah itu adalah yang pertama. Nah, yang sah itu adalah yang pertama. Nah, ini. Jadi ini mirip dengan ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwal minhuma. Wanita yang dinikahkan atau dilamar oleh walinya 2 kali, maka yang berhak adalah yang pertama. Jadi kalau saya perhatikan itu akad jual beli dengan akad nikah itu mirip-mirip ya. Iya. Akad mirip-mirip. Nah, jadi gitu. Umpama ini dilamar orang kan gitu ya, dilamar orang. Nah, dia datang dengan membawa mobil Sigra kan gitu. Yang kedua datangnya bawa Innova kan. Maka yang pertama diiyakan. Sudah transaksi nanti insya Allah 2 bulan lagi. Kemudian yang kedua datang dengan bawa Innova, dengan uang segepok dan sebagainya. Oh, kalau gitu nggak apa-apa, yang ini aja. Nah, maka dalam syariat diputuskan, maka yang berhak itu adalah al-awwal, yang pertama. Dalam transaksi jual beli pun demikian. Dan tidak boleh kemudian seorang itu ketika sesuatu sudah dilakukan transaksi jual beli, maka tidak boleh membelinya. La yabi ala bai'i akhihi. Tidak boleh membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Sebagaimana tidak boleh melamar seseorang yang sudah dilamar oleh saudaranya. Gitu. Baik, sahabat Ma'had yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali, nanti di sesi akhir acara akan ada hadiah dari kami. Ini ya hadiahnya, bagi siapa saja yang ingin bertanya. Hadiahnya hanya satu, berarti untuk satu
satu pemenang, satu yang dipilih. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian di akhir-akhir ini Ustaz, itu kan sudah lama ada yang namanya kegiatan maklar Ustaz. Nah, itu bagaimana dalam Islam? Iya, maklar itu dalam bahasa fikihnya itu adalah simsarah. Simsar. Dan dalam kitab fikih sunnah disebutkan jawazu as-simsarah, bolehnya orang itu melakukan maklar. Nah, sebab maklar ini masuk dalam ijarah, masuk dalam jasa kan gitu ya. Iya. Jadi dan ini berdasarkan hadis Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung kesepakatan perjanjian di antara mereka. Jadi umpama ketika saya ingin menjual rumah saya, kemudian saya bilang ke teman saya, kalau kamu bisa menjualkan rumah ini dengan harga sekian, maka bagimu sekian persen. Nah, bagimu sekian persen. Nah, ini bagian yang ketika terjual dengan harga segitu, nah maka itu adalah hak dia. Hak dia untuk mendapatkan itu. Karena kenapa? Al-muslimuna ala syurutihim. Dan saya sudah mensyaratkan kalau terjual dengan harga sekian, maka bagi Anda sekian persen. Nah, itu boleh. Tadi simsarah itu boleh, dan itu adalah ijarah. Dan boleh jadi orang itu sahabat ma'had yang dimuliakan Allah, ketika menjual tanahnya, menjual rumahnya, atau menjual barang-barang miliknya, ketika dia sendiri yang menjual tuh nggak laku-laku. Tapi kalau yang jual orang lain, nah itu cepat lakunya. Nah, ini adalah salah satu cara Allah untuk membagi rezeki itu kepada orang lain. Nah, demikian. Nah, jadi simsarah ini boleh, maklar itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah kebohongan dalam maklar. Kebohongan dalam maklar umpama begini. Jadi harga barang itu umpama 300 juta. Dan kemudian si penjual sudah pesan kepada maklar, jangan jual di atas harga itu. Jangan jual di atas harga itu, kamu akan saya berikan 1% kalau terjual. Jadi 300 juta kan gitu ya. Sama aja berarti. Bukan. Nah, kemudian maklar itu karena pinter, banyak kenalannya, dijual 310 juta. Kepada si orangnya dikatakan, Pak, ini sudah bayar, sudah laku dengan harga 300. Nah, artinya apa? Yang 10 dia ambil sendiri. Terus dia dapat keuntungan. Terus dia dapat keuntungan dari penjual yang pertama. Iya. Dia juga dapat keuntungan dari pembeli. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, makanya kejujuran itu adalah mutlak yang membuat keberkahan dalam sebuah transaksi. Nah, ini banyak ya, apalagi kalau yang sekarang ini maklar-maklar yang tidak jelas kan gitu ya. Berarti saya pernah menjumpai Ustaz kasus yang maklar yang tidak diperbolehkan itu Ustaz. Jadi waktu itu ada salah seorang maklar itu menjual tanah di harga orang yang menjual. Berarti itu sudah jelas-jelas terlarang begitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, saya kembali lagi ke syarat jual beli. Ya. Syarat jual beli tadi kan salah satunya yaitu yang bermanfaat menurut syariat. Betul. Nah, terus bagaimana Ustadz jika ada orang yang menjual yaitu seperti alat musik? Nah, seperti itu Ustadz. Bagaimana? Sahabat ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan jual beli alat musik itu, maka kembali kepada hukum musik itu sendiri apa. Gitu. Jadi memahami satu hukum, nah itu memahami juga sesuatu yang ada kaitannya dengannya. Nah, maka pertama
musik atau nyanyian itu apakah dibolehkan dalam Islam. Nah, dalam kitab fikih sunnah disebutkan bahwasanya nyanyian yang dibolehkan itu pertama nyanyian ibu pada anaknya untuk refreshing. Nah, untuk refreshing kan biasanya anak-anak apa supaya menghibur, supaya nggak sedih, supaya ini, nah boleh nyanyian itu. Artinya ini kan nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan gitu ya. Kemudian kedua adalah untuk pekerja berat, untuk meringankan beban kerjanya. Jadi kalau kerja berat ya kan mungkin stres gitu ya. Nah, maka dengan nyanyian itu agak sedikit mengurangi beban. Kenapa? Karena dia lakukan, dan ini pun dalam kalau dikaitkan dengan di zaman Nabi, maka ketika sahabat-sahabat itu kemudian mendapatkan pekerjaan itu berat, maka sahabat-sahabat itu bersair. Iya. Nah, ini hukumnya boleh kan gitu. Atau umpama kita sedang sedang melakukan pekerjaan berat, maka untuk supaya rileks, maka boleh seorang itu bernyanyi, asalkan nyanyian-nyanyian itu yang makna-maknanya bagus gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nyanyian pada saat bahagia, yaitu acara-acara walimah kan gitu ya, pernikahan atau walimatul khitan, walimatul arus dan sebagainya, dari momen-momen bahagia. Nah, ini sebagaimana dahulu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu bahagia, maka Aisyah itu meminta kepada budaknya untuk memukul rebana. Nah, dan itu Rasul membiarkan saja. Artinya ini momen bahagia, masa bahagia. Jangan Nah, tetapi pun demikian bahwasanya nyanyian-nyanyiannya itu adalah nyanyian-nyanyian yang baik kan gitu ya. Bukan nyanyian yang cengeng, nyanyian terkait dengan percintaan dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya nyanyian untuk menguatkan semangat dalam berjihad. Semangat dalam berjihad. Nah, ini hadis-hadisnya banyak sekali. Nah, maka bagaimana kalau nyanyian yang tadi itu boleh, tidak dengan 4 kriteria tadi itu boleh, maka gimana dengan jual beli alatnya gitu. Kalau yang rebana, duf yang dipukul, nah itu boleh. Ulama sepakat itu boleh. Gimana dengan gitar kan gitu. Drum, organ dan sebagainya. Nah, selama selama itu digunakan untuk yang baik-baik saja dan tidak melenakan seorang itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya boleh-boleh saja. Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini kan gitu ya. Tapi kalau kemudian hal itu membuat seorang melupakan Allah Subhanahu wa taala gara-gara latihan gitar, latihan drum, kemudian lupa sholatnya, lupa ininya, maka tidak boleh kan gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu adalah mubah. Nah, ini pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya hadir ketika beliau ada di Madinah, diundang presentasi terkait dengan bukunya As-Sunnah wa Makanatuha, sunnah dan kedudukannya. Maka di antara yang ditanyakan kepada beliau adalah terkait dengan hukum nyanyian. Dan kemudian beliau dengan kapasitas beliau sebagai seorang mujtahid, beliau mengatakan bahwasanya hukum nyanyian dengan kriteria-kriteria yang tadi itu hukumnya adalah boleh. Dan kata beliau, dan wa ana mas'ulun amamallah, saya akan bertanggung jawab terhadap pendapat saya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi seperti itu. Kalau kita ini kan cuma menukil-nukil saja. Iya. Nah, jadi ada 2 pendapat. Nah, ini saya bawakan pendapat yang boleh. Pendapatnya yang nggak boleh juga banyak kan gitu ya. Iya. Yang nggak boleh nggak banyak. Tapi saya karena saya melihat langsung Syekh Yusuf Al-Qaradawi saat itu, dan beliau mengatakan itu dengan dalil-dalilnya yang kuat, dan beliau bertanggung jawab atas pendapatnya itu, maka saya ambil pendapat beliau. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz ya. Oke.
Sebelumnya, saya ingatkan kembali bagi sahabat Ma'had yang ingin bertanya, silahkan unek-uneknya ditanyakan ya ke Ustadznya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan Ustadz. Maaf Ustadz, saya izin bertanya. Saat ini kan marak sekali dengan usaha online shop misalnya. Maka transaksi tersebut dilakukan secara online pula. Bagaimana menurut Ustadz dengan fenomena ini? Iya. Islam ini adalah agama yang syamilun kamilun mutakamil, agama yang sempurna, komprehensif, yang mengakomodir semua kebutuhan umatnya. Jadi tidak ada hal-hal yang baru dalam kehidupan kita ini kecuali Islam sudah memberikan jawabannya. Nah, terkait dengan jual beli online, itu adalah jual beli di mana kalau modelnya sekarang ini uang dikirim dulu, baru kemudian barangnya dikirim. Jadi uang ditransfer, masuk rekening, barang dikirim kan gitu ya. Iya. Nah, model seperti ini, sahabat Ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu yang disebut dengan bai'us salam atau bai'us salaf. Jual beli salam atau jual beli salaf. Jadi dulu penduduk Madinah ketika mereka mau bertanam, mereka sedang menanam korma, maka mereka tawarkan, siapa yang membeli korma dari kami? Padahal kormanya belum ada. Nah, dengan harga sekian kami akan kirimkan barangnya 3 bulan lagi. Nah, kemudian datanglah Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengukuhkan hal itu bahwasanya itu boleh. Kemudian Rasul bersabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang melakukan transaksi salaf, transaksi yang tidak cash kan gitu ya, transaksi yang barangnya belum ada, maka hendaklah harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya, barangnya harus jelas, spesifikasinya harus jelas, waktu penyerahannya juga harus jelas. Nah, jadi online kalau kemudian memenuhi syarat-syaratnya, tidak ada kebohongan, maka hukumnya boleh. Dan inilah syariat Islam itu menjawab semua tantangan yang ada. Gitu. Jadi subhanallah, syariat Islam ini kalau kita kembali kepada syariat Islam, maka semuanya ada dalilnya. Semuanya ada, tidak ada yang terlewat dalam Islam ini. Semuanya pasti ada. Masya Allah. Kemudian Ustadz, ketika jual beli online itu Ustadz ya, terkadang barang yang sampai ini tidak sesuai dengan yang difoto Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz? Oke, ikhwati fillah, sahabat Ma'had yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya manishtara say'an lam yarahu falahul khiyar idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu dan dia belum melihatnya, falahul khiyar, maka baginya hak khiyar untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, idza ra'ahu, ketika melihatnya. Jadi ada opsinya, bahwasanya kalau ternyata barangnya nggak sesuai kan gitu ya. Iya. Kayaknya ini warnanya merah hati, tapi kok yang dikirim merah muda gitu. Nah, ini nggak sesuai, maka ada hak khiyar, dikembalikan dan kemudian artinya transaksi itu dibatalkan. Boleh dibatalkan atau boleh menerima, ya udah nggak apa-apa. Yang merah muda juga bagus kok kan gitu mama. Ya enggak apa-apa, boleh saja. Nah, maka ada hak khiyar. Nah, karena itu sahabat Ma'had yang dirahmati Allah, beberapa di sesuatu yang memfasilitasi online itu biasanya uangnya ditahan dulu. Uangnya ditahan oleh pihak yang punya market, ditahan dulu sampai barangnya itu diterima. Kalau baru barangnya sudah diterima oleh pembeli, jadi kan dia mediator aja gitu ya. Kalau barangnya sudah diterima dan cocok, nah baru uangnya dikirimkan. Nah, itu sebagai antisipasi seandainya bahwasanya barangnya itu nggak sesuai dengan yang difotokan atau gambar yang dipajang gitu. Hak khiyar ini untuk pembeli Ustaz ya?
Hak khiyar itu untuk pembeli. Pembeli. Nah, lantas bagaimana jika penjual ini tidak menerima, Ustaz, hak khiyar ini? Jadi ya sudah, ini barang yang Anda dapat, ya ini silakan terima ini. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, jadi yang model seperti ini namanya orang kan gitu ya, akan ada aja yang melakukan seperti itu. Nah, yang seperti itu yang pertama, maka dia telah memakan sesuatu bil batil, dengan cara batil. Kenapa? Karena transaksi itu bukan antarodin, bukan atas keridhaan, tapi penipuan kan gitu ya, atas penipuan, karena barangnya speknya nggak sama dengan yang ada di online kan gitu. Nah, yang kedua, yang seperti ini akan dihukum dengan hukum pasar. Hukum Hukum pasar. pasar artinya apa? Yang seperti ini kan nggak akan lama, Oh, iya. tokonya akan tutup. Iya. Gitu. Baik, Ustaz. Saya sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Mahat, Ustadz, saya terbetik di ingatan saya, yakni di syarat, yakni syarat pembeli. Salah satunya yaitu syarat pembeli, mumayyiz, Ustadz ya, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini ada kasus, Ustadz. Ada anak kecil belum bisa mumayyiz, tapi dia bisa tahu uang dan bisa membeli sesuatu. Nah, kemudian suatu ketika dia disuruh orang tuanya membeli sesuatu, atau dia membeli jajan misalnya, itu dengan uang yang pas, dengan harga yang pas. Nah, itu apakah jual beli tersebut sah atau tidak, Ustaz? Iya. Jadi dalam jual beli itu diantara syarat pembeli itu adalah al-aqil dan mumayyiz kan gitu ya, belum baligh, tapi dia sudah paham uang. Nah, kadang-kadang orang tua itu ketika ingin menyuruh anaknya, kadang-kadang ngasih catatan kan gitu ya. Iya. Ngasih catatan. Jadi ini beli gula setengah kilo, beli beras ya 1 kilo dan sebagainya, dan langsung disebutkan harganya kan gitu, atau uangnya pas kan gitu. Nah, kalau model yang seperti itu, maka anak itu adalah wakil dari orang tua, yang beli itu orang tua. Cuma dia kurir saja, dia kurir kan gitu. Dia kurir. Nah, ini terutama anak-anak yang belum paham uang kan gitu ya, belum paham uang. Nah, maka orang tua supaya transaksi itu sah, nah harus ada catatannya. Nah, ini catatannya kasihkan ke penjualnya kan gitu ya, ke penjual. Nah, itu supaya terhindar daripada supaya jual beli itu sah kan gitu ya. Sebab kalau anak itu nggak paham, terus kemudian apalagi kalau membeli sih insya Allah dikembalikan kan gitu ya, ada kembaliannya. Tapi kadang-kadang ada penjual yang tidak amanah gitu. Jadi kayak umpama beli bakso, harusnya harganya itu cuma 10.000, tapi uangnya 50, nah dikembalikan cuma 30. Nah, dia nggak paham kan gitu ya. Nah, ini anak yang nggak amanah kan. Itu namanya al-ghish. Wa man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu di antara kita, maka dia bukan bagian dari kita, bukan bagian dari umat Islam. Nah, jadi dalam Islam itu semuanya ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan keimanan. Jadi Islam ini tidak bisa dipisahkan, ini pasar, ini masjid, ini agama, enggak. Pasar ya agama, masjid ya agama. Nah, tapi kalau di yang lain-lain kan gitu ya. Di yang lain ya masjid ya biarkan, berikan hak masjid, pasar ya hak pasar kan gitu. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam itu agama yang syamilun, kamilun, mutakamil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah ya, subhanallah sekali ilmunya. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik, barakallahu fi ahlihi, wa barakallahu fi ilmi. Amin amin. Taib, sahabat Ma'had, seperti yang saya utarakan di awal tadi, akan ada hadiah 1 buah buku ini ya. Karena yang bertanya itu cuma ada 1, jadi ya otomatis untuk orang itu. Nah, gitu. Taib. Jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan terkait
pembahasan jual beli ini. Jadi sahabat Ma'had silahkan tetap stay tune ya, stay tune di channelnya Ma'had Abdurrahman bin Auf. Baik. Kita tutup sahabat Ma'had dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.